Pada zaman dahulu, air merupakan sarana transportasi utama di berbagai daerah di Indonesia, terutama Kalimantan Selatan. Orang-orang pada zaman dahulu menggunakan air sebagai sarana transportasi untuk mengangkut berbagai macam barang, seperti bahan makanan, peralatan rumah tangga, dan bahan bangunan seperti kayu. Tahukah kalian bahwasanya di dalam tubuh kita juga ada loh sarana transportasi yang mengangkut zat-zat makanan, oksigen, dan bahan lainnya agar dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti apa ya sarana transportasinya? Yuk simak baik-baik video selanjutnya. Halo kawan belajar, jumpa lagi dengan saya Rina Yunita. Nah, hari ini saya akan menemani kalian untuk belajar bersama membahas sistem peredaran darah pada manusia. Materi ini disajikan pada mata pelajaran biologi kelas 11 di semester ganjil. Kawan belajar yang saya banggakan, sebagaimana analogi yang barusan kita saksikan animasinya itu, di dalam tubuh kita, zat-zat makanan, sisa metabolisme, hormon, enzim, oksigen, karbon dioksida, dan bahan-bahan lainnya perlu diangkut dan diedarkan dari suatu organ ke organ lainnya oleh suatu sistem transportasi yang disebut dengan sistem peredaran darah. Nah, kawan belajar, sebagai sebuah sistem, ternyata darah itu memegang peranan penting di tubuh kita. Lantas, apa saja sih fungsi sistem peredaran darah pada manusia? Lalu, apa pula komponen penyusun darah pada manusia itu? Mari kita simak uraian berikut. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Adapun fungsi sistem peredaran darah pada manusia yaitu fungsi pertama, darah berfungsi sebagai alat transportasi dalam mengangkut makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat lainnya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi kedua, darah membawa energi panas yang dihasilkan dari metabolisme ke seluruh tubuh. Fungsi ketiga, darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing seperti bakteri dan virus. Kawan belajar, kalian tahu nggak berapa banyak sih darah yang ada pada tubuh kita? Dalam tubuh orang dewasa yang sehat, terdapat kurang lebih 5 liter darah. Dan volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Wow, ternyata cukup banyak ya kawan belajar darah yang terdapat di dalam tubuh kita. Lalu, tahu jugakah kalian komponen-komponen penyusun darah itu? Baiklah, mari kita ikuti uraian berikut. Ada 2 komponen penyusun darah, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan
mengandung 92% air, 7% protein, dan 1% campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi lagi menjadi 3, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Yuk kawan belajar, kita bahas satu persatu. Eritrosit atau sel darah merah memiliki bentuk cakram dengan lekukan pada bagian tengahnya atau juga bisa disebut dengan bikonkav. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin sehingga berwarna merah dan berperan untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jumlah eritrosit pada laki-laki sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Sedangkan pada perempuan sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Jenis sel darah yang kedua yaitu leukosit. Leukosit tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah dan ukurannya lebih besar daripada eritrosit. Leukosit atau sel darah putih berfungsi dalam pertahanan tubuh atau imunitas. Jumlahnya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jenis sel darah yang terakhir yaitu trombosit. Trombosit ukurannya kecil dan tidak beraturan. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah terjadinya pendarahan. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 200.000 sampai 400.000 sel. Nah, bagaimana kawan belajar? Sudah paham kan? Baiklah, untuk mempertegas pemahaman kalian, dapat kita simpulkan. Pertama, fungsi sistem peredaran darah pada manusia yaitu sebagai alat transportasi dalam tubuh, pembawa energi panas, dan sebagai pelindung tubuh. Kedua, komponen penyusun darah yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Ketiga, sel-sel darah terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sampai di sini dulu ya, saya menemani kalian belajar bersama. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal Kawan Belajar PTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa!